Halo Sobat English Now, welcome back to English Now YouTube channel, tepatnya di English Now Special Tenses Series. Setelah di video sebelumnya kita bahas tentang present continuous, kita akan lanjut pembelajaran kita dan belajar tentang past simple ya. Hari ini jadi kita akan ngomongin sedikit ya, ngomongin bagaimana membicarakan tentang masa lalu. Kita akan ngomongin masa lalu ya. Are you ready? Let's go. So, let's study this conversation together. So we have Anna and Tom. Hi, Tom. What did you do last weekend? Hi, Anna. I went to the park with my family. Oh, nice. Did you play football there? Yes, I played football with my brother. What about you? I visited my grandmother. That's great. What did you do there? We ate cake and drank tea. Yum! Was it fun? Yes, it was very fun. So, di pembicaraan ini, Anna dan Tom lagi ngomongin tentang what did you do last weekend? Aktivitas mereka di weekend yang lalu, ya, hari Sabtu Minggu yang lalu. Dan Tom went to the park with my family. Look at here. Tom went to the park with his family. And Anna asked, "Oh, nice. Did you play football there?" And Tom answered, "Yes, I played football with my brother." Tom asked, "What about you?" And Anna answered, "I visited my grandmother." And then Tom asked again, "What did you do there?" And Anna said, "Oh, we ate cake and drank tea." And then Tom asked, "Was it fun?" Yes, it was very fun. So from this conversation, we know that when we talk about the past, ketika kita ngomongin masa lalu, verbnya ada yang berubah. Ini tadinya asalnya apa verbnya? Go ya. Jadi went. Ada yang ditambahin ed di belakangnya. Asalnya dia tadinya play, right? Sama dengan visit juga, ditambahin ed. And then also ate and drank, berubah ya bentuk kata kerjanya. Nah, ini dia contoh penggunaan dari past simple. Sekarang yuk kita kenal lebih jauh sama past simple. So, past simple digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sudah selesai di masa lalu. Jadi kejadiannya terjadi di masa lalu dan juga sudah selesai di masa lalu. Contohnya, I went to the mall yesterday. Aku pergi ke mall kemarin. Perginya kemarin, sekarang udah nggak di mall lagi. I went to the mall yesterday, right? Jadi menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lalu. Dan juga selain kejadian yang bentuknya aktivitas ya atau kata kerja, past simple juga digunakan untuk talk about a past state of being atau menjelaskan situasi yang terjadi di masa lalu atau perasaan kita gitu ya. Contohnya di sini ada I was annoyed because they were late. Aku ngerasa kesel gitu ya karena mereka kemarin atau mereka terlambat gitu. Entah kemarin, mungkin di masa lalu dia merasa kesal. Inilah fungsi dari past simple ya. Ada dua. Next, kita coba lihat bagaimana membentuk kalimat past simple. Yang pertama, kita tinggal mengubah kata kerjanya menjadi kata kerja bentuk kedua. Contohnya kayak tadi, play jadi played, visit jadi visited, go jadi went gitu ya. Dan ini berlaku untuk semua subjek. I, you, we, they, he, she, it. Tinggal diikuti dengan verb bentuk kedua. Play. Played football yesterday. Kemudian kalau kita ingin membentuk kalimat tanya, tinggal kita tambahkan did di depan kalimatnya. Did. And then followed by the subject. I, you, we, they, he, she, it. Lalu diikuti dengan, nah bedanya di sini. Kalau kalimat negatif dan juga kalimat tanya, verbnya tidak perlu berubah menjadi verb 2 ya. Tetap play. Jadi kalau ada did, berarti dia tetap verb 1 gitu. Nah, kalau kalimat negatifnya seperti apa? Nah, kalimat negatifnya tinggal ditambahin not setelah did. So, subject, I, you, we, they, he, she, it. Ditambahin did not, atau ditambahin not ya. Nah, lalu diikuti dengan verb 1.
atau infinitive ya. So remember that didn't adalah singkatan dari did not. Jadi tinggal ditambahin not di antara did dan play. Baru singkat jadi didn't. Nah ini untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lalu. Ini strukturnya. Sekarang gimana kalau mau membentuk kalimat yang menjelaskan state of being tadi atau situasi, perasaan yang terjadi di masa lalu. Nah, strukturnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, I, she, he, it itu diikuti dengan was atau wasn't untuk yang negatifnya. Contoh kalimatnya, I wasn't hungry, so I didn't eat anything. I wasn't hungry. Jadi situasinya saat itu, I wasn't hungry atau keadaannya ya, dia tuh tidak lapar. I wasn't hungry. So I didn't eat anything. Jadi aku nggak makan apa-apa. And then, kalau mau dibentuk jadi kalimat tanya, tinggal was-nya dipindahin ke depan. So, was the cake yummy? Apakah kuenya enak? Untuk we, you, dan they bukan diikuti dengan was atau wasn't, tapi diikuti dengan were atau weren't. Nah, ingat wasn't adalah singkatan dari was not, and weren't adalah singkatan dari were not. So, contohnya di sini, they weren't able to come because they were so busy. They weren't able to come, mereka tidak bisa datang, because they were so busy. Mereka sibuk. Nah, yang terakhir di sini gimana kalau membentuk kalimat tanya dengan were? Sama dengan yang tadi, were-nya dipindahin ke depan. Were you tired last night? Apakah kamu lelah tadi malam? So, were diikuti dengan subject, lalu ada kondisinya ya. Tired is adjective ya. Jadi, was and were ini biasanya diikuti dengan adjective dan juga kata-kata lainnya selain kata kerja. Sobat English Now, kata was dan were ini biasanya diikuti dengan adjective atau kata benda atau adverb ya, tergantung situasi apa atau kondisi apa, keadaan apa yang ingin dijelaskan di masa lalu itu. Misalnya kita mau menjelaskan perasaan yang terjadi di masa lalu. Misalnya kita bahagia gitu ya. So, bahagia itu kan happy. Jadi, I was happy. Nah, happy ini kan dia adalah adjective ya. Nah, ini contoh yang pertama ya. Was and were itu diikuti dengan adjective yang pertama. Contoh yang kedua misalnya diikuti dengan noun. She was a teacher, for example. Nah, teacher di sini adalah kata benda ya. Menjelaskan profesi seseorang di masa lalu yang dia sekarang sudah bukan menjadi guru. Dan yang terakhir contohnya diikuti dengan adverb. Contohnya adverb of place. Contoh kalimatnya, he was at the office, contohnya. So, setelah was diikuti at the office, keterangan tempat. At the office, ya, adverb. Nah, jadi setelah kata was dan were bisa diikuti dengan adjective, noun, dan adverb. Tergantung apakah yang mau dijelaskan adalah perasaan, situasi, keadaan, atau lainnya. Yang menjelaskan kondisi dan juga situasi ya. Itu dia structure dari past simple ya, untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lalu dan juga untuk menjelaskan state of being atau kondisi, keadaan, situasi yang terjadi di masa lalu. Sekarang coba kita lihat tentang regular and irregular verb. Di contoh tadi kita lihat ada kata kerja yang berubah ya, seperti go jadi went, eat jadi ate, drink jadi drank, tapi ada juga yang ditambahin ed di belakangnya. Play jadi played, visit jadi visited. Nah, ini dia yang disebut dengan regular dan irregular verb. Jadi, perubahan kata kerja ketika digunakan untuk menjelaskan situasi yang terjadi di masa lalu, itu ada yang regular. Yang regular itu yang diakhiri dengan ed. They invited us to the party, but we decided not to go. Lalu, contoh yang lain, we learned English together yesterday. So, ini adalah contoh kata kerja yang regular. Invited, decided, and learn. Tapi, banyak juga verbs yang irregular atau yang nggak ditambahin ed, tapi dia berubah bentuk ketika digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lampau. Jadi, verbnya berubah. Contohnya, tadi ya, go berubah jadi went. I went to the market. Berarti tandanya kamu pergi ke marketnya.
kalau pergi ke pasarnya itu di masa lampau. See berubah jadi saw. I saw my friend at the concert. And then eat jadi ate. We ate at the restaurant last weekend. And sleep jadi slept. I slept too late last night. Coba, kamu bisa nggak kasih contoh lagi yang lain ya dari irregular verbs? Kalau kamu bisa, coba tulis di kolom komentar. Nah, jadi gimana dong caranya kita biar tahu gitu, ini regular atau irregular ya? Caranya adalah kamu harus sering-sering berlatih dan juga cari tahu apa aja sih irregular verb. Saya tidak menyarankan untuk dihafal, tapi kalau mau dihafal juga boleh karena banyak yang melakukannya. Tapi kalau mau menghafal, pastikan kamu melatihnya juga ya. Supaya nanti kamu pas butuh, kamu bisa mengakses gitu ya hafalan-hafalan kamu tentang irregular verbs itu. Jadi, it's okay to memorize, tapi jangan lupa dilatih juga penggunaannya. Oke? Oke. Sekarang kita coba lihat beberapa soal latihan berikut ini. Yang pertama, jadi kita harus melengkapi kalimat ini dengan mengubah kata kerja yang ada di dalam kurung menjadi bentuk past simple. The bed was very uncomfortable. I not sleep well. Gimana cara ngubahnya menjadi kalimat past simple? Untuk kalimat negatif, ingat, kita perlu tambahkan did not ya, di antara subjek juga verbnya. Berarti kita sudah punya subjeknya di sini I, tinggal kita tambahin did, lalu kita tambahin not, so bisa did not atau didn't sleep. Nah, kalau kalimat negatif, kita tidak perlu mengubah kata kerjanya menjadi kata kerja bentuk kedua, so tetap sleep. I didn't sleep well. Ini untuk yang nomor 1. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. It was warm, so I take off my coat. Ada kata take di sini. Apakah dia termasuk irregular atau regular? It's irregular. Kata take termasuk dalam irregular verb dan berubah bentuknya menjadi took. So I took off my coat. That's number 2. Let's go to number 3. I cook a meal in the evening. Kata kerja yang harus diubah adalah cook. Apakah cook irregular atau regular? It's regular. Jadi tinggal ditambahin ed aja. So, I cooked a meal in the evening. Kalau kamu penasaran, gimana sih cara ngucapin ed endings ini? Kok tadi visit sebutnya visited? Kok played? Cook, cooked. Nah, kamu bisa cek di video kita yang ada di Instagram. Itu udah ada penjelasannya tentang how to pronounce ed endings. Oke? Oke, Sobat English Now, itu dia cara menggunakan past simple. Jadi gimana? Udah bisa kan sekarang? Good job. Jangan lupa untuk share kalau kamu rasa video ini bermanfaat. Subscribe, juga komen kalau misalnya ada request atau ada pertanyaan tentang materi past simple ini. See you on the next video, everyone. Goodbye.